di pasal 3 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi alih pegawai KPK menjadi ASN. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Satu kalimat balasan Firly bikin novel dan 74 kadrun terkapar. Anies terancam. Kalimat Firly Bahuri langsung membuat kepungahan Novel Baswedan dan Abraham Samad, Febri Diansah dan kawan-kawan menjadi mentah sementah-mentahnya. Selama ini kita tahu bahwa semua Novel Baswedan dan kawan-kawan ini selalu bermain playing victim. Kelihatannya mereka sangat menikmati bagaimana berperan sebagai korban zalim dari pemerintah. Membawa narasi bahwa Firly Bahuri adalah ketua KPK yang dipilih oleh anggota DPR yang syarat kepentingan. Narasi busuk banget kan? Mereka menggiring opini juga bahwa Jokowi melemahkan KPK karena undang-undang revisi yang katanya melemahkan KPK. Narasi-narasi pelemahan KPK dan lain-lain, sampai bahkan matanya yang dikorbankan untuk hasrat politik tertentu. SJW pun bungkam. Kenapa saya katakan mentah? Karena mereka menjadi orang-orang yang diduga kuat punya agenda terselubung. Buktinya satu kalimat Firly ini membuat ketua wadah KPK saat ini yang menjadi penerus Novel Baswedan mencak-mencak. Ketahuan kan? Dia mengatakan bahwa pegawai KPK kurang nasionalis apa saat mendapatkan pelatihan dari militer. Mentalitas ini saya lihat memang menjadi mentalitas playing victim dan budaya lah. Firly pun gak ngomong seluruh pegawai KPK, tetapi 75 kadrun itu. Saking membudayanya mereka juga begitu mudah memposisikan diri sebagai korban, dan menurut sinetron yang namanya korban adalah orang yang benar. Saya bingung sama sinetron Indonesia yang juga sepertinya memberikan nuansa bahwa orang yang dizalimi selalu paling benar, padahal tidak demikian. Orang yang dizalimi tidak selalu pasti benar. Mereka bisa saja membuat sebuah drama politik bahwa mereka adalah orang yang dizalimi. Padahal kalau mau ditanya siapa yang pernah menembak kaki tersangka burung walet, dan juga siapa yang pernah menyetrum tersangka untuk mengakui perbuatannya sampai bahkan ditinggal mati. Kalau mau ditanya lebih jauh lagi, siapa yang menjadi tersangka dalam penganiayaan para tersangka burung walet. Jadi sebenarnya politik itu harus kita lihat secara jangka panjang, bukan jangka pendek. Melihat politik ini ibaratnya seperti melakukan investasi, tapi harus dilihat dari jangka panjangnya. Kalau kita lihat Novel Baswedan yang saat ini keluar-keluar dan mau menempuh jalur hukum karena adanya ketidakbenaran dalam penetapan statusnya sebagai pegawai pejahatan, dia sebenarnya sedang mempertontonkan masa lalunya, tukang bikin berita palsu. Buat saya apa yang menjadi protes dari Novel Baswedan ini tidak berdasar, apalagi hanya bikin gaduh di media, bukan benar-benar menembus jalur hukum yang tepat seperti orang-orang Muhammadiyah yang mungkin saya tidak setuju dengan posisi mereka, namun saya menghargai langkah mereka. Tapi ibarat punya kekuatan tapi tidak bisa menggunakan, yaitulah Novel Baswedan. Dia hanya menggunakan kekuatannya sebatas media sosial bersama dengan Febri Diansah di Twitter. Benar-benar bikin ngakak saudara-saudara. Kelamaan playing victim memang lama-lama bikin muak sih. Dan pada akhirnya Firly Bahuri sebagai ketua KPK pun harus berbicara dengan keras kepada publik bahwa mereka ini adalah orang yang suka playing victim, menjadi korban dan memposisikan diri sebagai orang yang dizalimi. Padahal selama ini mereka lah yang menzalimi rakyat Jakarta dengan cuek terhadap kasus korupsi Anies Baswedan. Sudah sangat jelas kok kasus korupsi Anies Baswedan dan kawan-kawan di balai kota. Para tim gubernur untuk percepatan pembangunan pun diduga menjadi alasan bagi ASN menolak tawaran promosi jabatan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka takut dijadikan kambing hitam karena ulah para tim gubernur dungu itu. Kalau kita mau bicara soal KPK, kita harus berpihak kepada orang yang selama ini dijadikan korban. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan 75 kadal gurun itu. Memang tidak ada yang sempurna, bahkan Firly Bahuri pun mungkin punya motivasi yang lain dan tidak tulus. Tetapi dari kedua kubu ini saya lebih memilih membela Firly Bahuri. Untuk urusan Israel dan Palestina saya sih nggak peduli. Tapi kalau urusan KPK dan internal yang banyak adalah gurunya, saya tidak mau Indonesia menjadi Palestina yang banyak perangnya. Semoga saja artikel ini bisa membuat kita bertengkar, melihat bahwa yang harus kita dukung adalah orang-orang yang selalu dipojokkan dan dijadikan sasaran tembak bagi para penganut paham radikalisme di KPK. Sudah jelas dalam hal ini meskipun Firly Bahuri punya salah, saya lebih membela orang ini.
Firly dengan cantik selama ini diam dan dia berhasil menggebuk 75 kadal gurun dengan telak. Lantas Anies pun yang selama ini diduga dilindungi mereka mulai dibidik. Laporannya sudah banyak banget, apakah dia bisa tunjuk kambing hitam lainnya? Begitulah telak-telak. Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Manuel. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,